A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah telah mengizinkan kita, Allah telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana dosa-dosa berguguran. Karena tidak semua orang, tidak semua insan mendapatkan kesempatan bertemu bulan Ramadan. Karena Allah tahu kita yang bertemu bulan Ramadan ini masih banyak dosanya, masih banyak keburukannya, dan tidak cukup amal kebaikan kalau Allah panggil sekarang. Maka Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini dengan harapan semua dosa-dosa kita berguguran dan amalan kebaikan kita bertumpuk banyak, dan kita menjadi orang-orang yang Allah masukkan di surganya nanti. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum tentang pelajaran penting dari ayat diwajibkannya berpuasa. Kita mungkin sudah semuanya tahu ya, dan bahkan hafal ayat yang sering dibacakan penceramah tentang kewajiban berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu kalian juga diwajibkan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil, nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari ayat ini. Pelajaran penting yang pertama, Allah memanggil panggilan khusus orang beriman untuk berpuasa. Di awal ayat tadi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena di sebagian ayat Allah mengambil ya ayyuhan nas, wahai manusia, dan panggilan-panggilan yang lain. Tapi di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Berarti bisa kita ambil pelajaran, tidak akan berpuasa dengan baik, tidak akan mau menjalankan puasa kecuali orang-orang yang beriman. Maka insya Allah kalau kita hari ini sedang berpuasa, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa Allah mewajibkan puasa ini. Allah mewajibkan puasa, dan kita tahu puasa bukan ibadah yang mudah. Karena apa? Yang biasanya kita bisa makan, minum sesukanya di waktu yang kita suka, tapi ketika puasa ini kita batasi makan kita, minum kita, bahkan kita membatasi syahwat dan nafsu kita dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari, hanya niat ikhlas menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kita sebagai orang yang beriman, Allah berikan kemudahan untuk berpuasa. Pelajaran yang ketiga, bahwa puasa ini adalah amalan yang istimewa.
Karena apa? Ternyata puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk kita saja, tapi puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi jangan pernah kita merasa terbebani, wah kok umat Islam ada ibadah puasa 30 hari, tidak bisa makan minum. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Karena umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Nah, di sini puasa adalah ibadah yang istimewa. Maka harusnya kita bangga, kita senang bisa berpuasa, dan kita isi puasa kita ini dengan banyak kebaikan. Dan pelajaran yang keempat, bahwa puasa, hasil akhir dari puasa adalah kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi puasa adalah salah satu cara untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita bisa melihat di akhir nanti caranya mengecek apakah puasa kita sungguh-sungguh atau jangan-jangan puasa kita hanya ikut-ikutan. Lihat di akhir nanti. Kalau di akhir Ramadan nanti, setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang sebelum Ramadan sholatnya masih telat-telat, tapi setelah Ramadan sholatnya tepat waktu. Yang sebelum Ramadan tidak pernah ke masjid, tapi setelah Ramadan jadi sering jamaah ke masjid. Yang sebelum Ramadan jarang baca Quran, tapi setelah Ramadan jadi rutin baca Quran. Nah, itu menjadi tanda bahwa kita berhasil di bulan Ramadan. Makanya di awal ini saya nasihati kepada diri pribadi dan kepada hadirin semuanya, marilah kita biasakan untuk beribadah, kita biasakan untuk beramal kebaikan, membaca Quran, bersedekah, berzikir, berkata yang baik, melangkahkan kaki yang baik, dan amalan kebaikan yang lain, dengan harapan nanti di akhir Ramadan kita sudah terbiasa, dan bahkan setelah Ramadan berakhir kita masih terbiasa untuk melakukan ibadah itu, dan kita termasuk orang-orang yang berhasil dalam puasa, sehingga kita mendapatkan gelar menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lebihnya dari Allah SWT dan ada kurangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.